Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Xiaoyan menarik emosi di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit sebelum berbalik, niat menghabisi yang sangat gelap dan dingin menutupi matanya. Keinginan menghabisi di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang tak terkendali. Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya melemparkan tatapan mereka saat Xiaoyan berbalik. Mereka menatapnya, ada juga rasa dingin yang melonjak di mata mereka. Klan Hun telah berhasil mengumpulkan semua Tusi Ancient God Jade. Mereka pasti tidak boleh dibiarkan pergi dengan mulus. Xiaoyan menurunkan dagunya di hadapan pandangan mereka. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Hun Tiandi yang memegang batu giok kuno dan tertawa liar ke arah langit. Busur ganas terbentuk di sudut mulutnya. Segera dia tersenyum dan berbicara dengan tegas. Semuanya serang, niat menghabisi yang melonjak menyebar ke seluruh tempat saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Keinginan menghabisi tiba-tiba melonjak di mata Lei Ying, Huo Jin dan yang lainnya setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi secara intens. Siapkan formasi, beberapa suara keras bergema di seluruh langit pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka yang berasal dari klan Gu, klan Yan, klan Lei dan bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi mereka dengan kecepatan seperti kilat. Pilar Dou Qi yang menakutkan dibebankan ke awan dari segala arah. Sepertinya kalian semua memang tidak mau menyerah. Senyuman di wajah Hun Tiandi perlahan menghilang saat dia berdiri di langit. Dia sekali lagi berubah menjadi sikap acuh tak acuh. Dia menunduk untuk melihat kelompok Xiaoyan. Sepertinya dia tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka. Dia juga mengerti bahwa Gu Yuan, Xiaoyan dan yang lainnya pasti tidak akan hanya duduk dan menonton klan Hun mereka mendapatkan 8 batu giok dan berhasil membuka rumah dewa kuno. Hun Tiandi, serahkan giok kuno itu. Kalau tidak kami pasti akan bergandengan tangan dan meratakan klan Hunmu. Mata Lei Ying sangat marah saat dia berteriak. Hun Tiandi tanpa sadar tertawa mendengar ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan giok kuno di tangannya ke cincin penyimpanannya sebelum dia tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar ingin tahu tentang bagaimana kau berakhir dalam situasi ini jika kau memang memiliki kemampuan. Hun Tiandi, kami tidak akan membiarkanmu dengan mudah membuka rumah dewa kuno." Wajah Gu Yuan sedalam air, tubuhnya perlahan naik ke udara saat fluktuasi menakutkan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit saat guntur meraung. Xiao Yan, Ling Ying, Yan Jin dan para ahli, yang lebih kuat dari bintang 5 Dou Sheng dari 3 klan serta aliansi Sky Mansion naik ke langit. Aura mereka melonjak dan warna langit berubah. Dalam hal jumlah ahli tingkat atas, 3 klan dan gabungan aliansi Sky Mansion tidak akan kalah dengan klan Hun. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung. Gu Yuan, aku telah mengatakan sebelumnya bahwa dengan kehancuran klan Xiao, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan klan Hunku. Hun Tiandi tertawa. Gu Yuan mengerutkan kening. Dia baru saja akan berbicara ketika Lei Ying yang pemarah berteriak dengan suara yang dalam. "Mengapa kau mengatakan begitu banyak omong kosong padanya?" Semua anggota klan Lei dengarkan. Gunakan formasi 9 naga Sky Lightning. Banyak ahli dari klan Lei menjawab dengan wajah dingin dan tegas setelah mendengar teriakan Lei Ying. Segera banyak sinar cahaya perak terang muncul dari dalam tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul menjadi badai petir yang dahsyat di langit. Cahaya perak menyala, akhirnya itu berubah menjadi naga petir berukuran 10.000 kaki. Guntur yang menggelinding menyebabkan tanah bergetar. Saat naga petir muncul, itu dengan kejam bertabrakan dengan pasukan besar klan Hun di langit di bawah kendali banyak ahli dari klan Lei. Begitu juga dengan klan Yan, mereka mengeluarkan formasi teknik langit terbakar. Yan Jin berteriak dingin setelah klan Lei menyerang, api yang mengerikan segera melonjak, seolah-olah itu dimaksudkan untuk membakar seluruh tempat ini. Akhirnya nyala api berubah menjadi lautan api yang bergulir menuju klan Hun. Cermin Dewa Kuno, klan Gu juga sekali lagi membentuk cermin kuno yang menutupi seluruh langit. Sinar cahaya mengalir di atasnya. Segera setelah itu pilar cahaya yang jauh lebih besar ditembakkan. Semua serangan meletus saat ini. Fluktuasi energi dengan mudah menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya, dan tidak menyisakan apapun yang dilewatinya. Hun Tiandi menyaksikan serangan ganas yang melesat ke arahnya dengan mata acuh tak acuh saat dia berdiri di langit. Suara gemerincing rantai dipancarkan dari awan hitam yang menutupi area di belakangnya.
Setelah itu banyak suara bentrok, muncul rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam awan hitam dan dengan cepat membentuk jaring di langit. Awan hitam bergejolak di atas rantai. Banyak serangan tiba-tiba datang saat jaring hitam terbentuk. Segera seluruh tempat itu bergetar hebat di bawah tabrakan yang mengerikan. Tanah retak membentuk banyak selokan besar seperti garis retakan. Jaring hitam itu runtuh setelah badai menakutkan di langit berangsur-angsur menyebar. Namun itu berhasil memblokir semua serangan dari gabungan 3 klan. Kekuatan menakutkan dari klan Hun sekali lagi terungkap. Hun Tiandi, kali ini biarkan kita berdua menentukan pemenangnya. Kaki Guyuan menginjak ruang kosong. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke awan sementara teriakan keras menyebar ke area dalam jarak puluhan ribu kilometer dengan cara yang luas dan perkasa. Hun Tiandi tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di depan Guyuan. Dia mengerti kalau mereka berdua adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi. Keduanya harus menahan satu sama lain. Jika tidak, formasi kedua belah pihak akan runtuh. Lei Ying dan Yan Jin berteriak keras setelah melihat Guyuan turun tangan untuk menahan Hun Tiandi. Para ahli dari 3 klan dan aliansi Sky Mansion bergegas keluar dari belakang. Banyak ahli dari klan Hun terbang keluar dari awan hitam. Segera pertarungan besar meletus di langit. Lei Ying dan Yan Jin memiliki target yang jelas. Mereka langsung mengunci Nihility Devouring Flame. Selain Hun Tiandi, yang terkuat di klan Hun adalah Nihility Devouring Flame. Di sisi lain hanya mereka berdua dari sisi aliansi yang bisa menghentikannya. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian berdua bisa menghadapiku hanya karena kalian mendapatkan beberapa keuntungan terakhir kali? Nihility Devouring Flame tertawa dingin setelah melihat duo Lei Ying menyerang ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Api hitam naik dengan cara yang mengerikan dan langsung mengarah ke duo Lei Ying. Segera kekuatan melahap yang menakutkan menyebar. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang bertukar pukulan, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan tubuh spiritual seorang elit Daozun dari ahli dari klan Hun menjadi debu. Tubuhnya langsung berkedip dan dia muncul di depan ahli lain. Setiap kali dia menyerang akan ada ahli dari klan Hun yang binasa. Xiao Yan tidak menyerang para ahli dari klan Hun yang tidak bisa dia selesaikan dengan cepat. Saat ini dia ingin menghabisi ahli paling banyak dari klan Hun dengan kecepatan tercepat. Dengan kecepatannya, jumlah ahli klan Hun yang tewas di tangan Xiao Yan dalam beberapa menit telah mencapai 2 digit. Manfaat yang dibawa oleh jiwa di state juga telah terungkap dalam pertarungan ini. Aura kejam yang kaya menutupi tubuh Xiao Yan. Riak tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tepat saat dia baru saja menghabisi elit Douseng ini dari klan Hun. Api hitam pekat melonjak itu berubah menjadi tombak hitam yang dengan kejam menyerang bagian belakang kepala Xiao Yan. Namun tombak hitam itu masih beberapa sentimeter dari kepala Xiao Yan saat dikirim terbang dengan kecepatan kilat. Adegan itu tampak seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar tubuh Xiao Yan. Hun Miseng, kau memang masih hidup. Xiao Yan menoleh matanya melihat ke arah sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hitam. Meskipun Xiao Yan tidak dapat dengan jelas melihat penampilannya, perasaan dari jiwa di state-nya memungkinkan dia untuk segera mengenali sosok tersebut. Orang ini adalah kepala aula jiwa Hun Miseng yang telah melarikan diri dengan jejak jiwanya setelah hampir dihabisi oleh Xiao Yan saat itu. Xiao Yan, aku tidak akan mati begitu saja. Tuan Nihility telah membantuku membuat tubuh dengan nyala api intinya. Diriku saat ini tidak dapat dibandingkan dengan dulu. Api hitam bergejolak saat sepasang mata merah yang penuh kebencian menatap Xiao Yan. Suaranya yang gelap dan dingin disertai dengan kekejaman yang dipancarkannya. Serahkan hidupmu padaku. Tangan Hun Miseng gemetar. Api hitam pekat langsung berubah menjadi api hitam dengan licik melesat ke arah Xiao Yan seperti ular ganas. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda penyerangan dalam menghadapi serangan Hun Miseng. Dia hanya mengayunkan jarinya. Fluktuasi spiritual yang tak terlihat menyapu setelah lambaian jari Xiao Yan. Api hitam itu runtuh hampir seketika, bahkan api hitam di atasnya menjadi redup. Serangan dari jiwa di state adalah sesuatu yang bahkan bintang 8 Douseng tidak berani meremehkan. Meskipun Nihility Devouring Flame telah menghabiskan banyak upaya untuk merekonstruksi tubuhnya, kekuatannya paling banyak pada bintang 7 Douseng atau lebih. Ada terlalu banyak celah dengan Xiao Yan saat ini. Yang dibutuhkan hanyalah pertukaran singkat untuk Hun Miseng dikalahkan begitu cepat. Ekspresinya sangat berubah meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melangkah ke dalam jiwa di state. Dia tidak percaya bahwa dia akan sangat menyedihkan di tangan Xiao Yan. Kali ini kau tidak akan bisa kabur. Mata Xiao Yan menatap Hun Miseng dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Dia mengambil langkah ke depan dan ruang berfluktuasi.
dia langsung melesat menghampiri Hun Miseng. Xiaoyan menekan jarinya ke depan dan langsung menembus api hitam di sekitar Hun Miseng. Kekuatan menakutkan dari jiwa di state meletus tanpa ditahan. Tubuh Hun Miseng tiba-tiba menegang di tengah suara rendah dan dalam yang teredam. Api hitam di sekelilingnya segera menghilang. Seketika itu juga tubuh Hun Miseng hancur menjadi debu. Jiwanya telah benar-benar lenyap karena disambar jari Xiaoyan sebelumnya. Apakah ini tekanan spiritual dari Distet? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat jarinya. Dia tidak menggunakan dauki apapun untuk menghabisi Hun Miseng. Yang dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan spiritualnya. Kekuatan menakutkan seperti itu memang pantas untuk jiwa Distet. Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan Hun Miseng setelah menghabisinya dengan cara yang cepat dan sederhana. Dengan kekuatan Hun Miseng, dia tidak memiliki banyak ancaman terhadap Xiaoyan. Setelah itu dia mengerutkan kening dan melihat ke medan pertempuran yang kacau di langit. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat pertempuran dalam skala seperti itu. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan klan Hun sekali lagi menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi suram. Kekuatan aliansi yang hadir adalah kombinasi dari klan Gu, klan Lei, klan Yan, dan aliansi Sky Mansion. Jumlah ahli yang hadir mencapai tingkat yang relatif spektakuler. Meski begitu mereka masih tampak menemui jalan buntu. Mata Xiaoyan menyapu medan pertempuran. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melihat kabut hitam yang meresap ke langit. Ada aliran ahli terus-menerus yang bergegas keluar dari dalam awan hitam. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini sulit bagi siapapun di bawah kelas Dou Seng bintang 7 untuk bersembunyi darinya. Pertarungan hari ini mungkin akan menjadi pertarungan yang pahit jika ini terus berlanjut. Mata Xiaoyan berbinar, dia melihat ke arah utara dari medan pertempuran. Kabut hitam bergolak dan beberapa aura kuat melonjak. Jelas ada banyak ahli dari klan Hun yang berada di sana. Bahkan 3 klan dan aliansi Sky Mansion telah menderita banyak kerugian di tempat ini. Hun Feng, kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat sosok yang agak muda dalam sebuah kelompok. Dikabarkan bahwa orang ini adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Kemungkinan dia akan bisa mengancam klan Hun jika dia bisa menangkap orang ini. Pikiran ini terlintas di benak Xiaoyan. Dia tersenyum dingin dan bergerak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang bergegas menuju wilayah kabut hitam. Hun Feng memiliki ekspresi dingin saat dia menghabisi seorang ahli dari klan Yan. Ekspresinya merah dan ganas melintas di matanya. Kalian semua sangat lemah. Hun Feng menggosok tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ada 4 tetua klan Hun yang telah mencapai kelas Dou Seng bintang 4 menjaga di belakangnya. Melalui ini orang dapat melihat bahwa klan Hun sangat menghargai keselamatannya. Tuan muda Hun Feng, ayo mundur sedikit. Ada terlalu banyak ahli dari 3 klan terdekat. Seorang pria tua berambut abu-abu melihat sekelilingnya sebelum tiba-tiba berbicara. Tempat ini bisa dibilang agak dalam meskipun ahli sejati dari 3 klan pada dasarnya ditahan. Tidak ada salahnya jika sedikit berhati-hati. Hun Feng yang bersenang-senang melakukan pembantaian mengerutkan kening tetapi tidak keberatan. Dia mengangguk dan bergegas mundur. Tuan muda Hun Feng, kau benar-benar berani pergi begitu saja setelah menghabisi seseorang. Bukankah itu tidak sopan? Namun tawa pelan tiba-tiba terdengar saat Hun Feng berbalik. Dia mengangkat kepalanya dengan cara yang terkejut dan melihat seorang pemuda berpakaian biru putih muncul di atas kepalanya tersenyum menatapnya. Xiaoyan, kau benar-benar melarikan diri dari Hun Miseng. Hun Feng tertawa dingin. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat pemuda berpakaian biru putih itu. Dikejar, Xiaoyan terkejut, dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Sepertinya kecepatan menghabisi Hun Miseng sebelumnya terlalu cepat, oleh karena itu tidak berhasil menarik banyak perhatian. Tuan muda Hun Feng cepat pergi. Keadaan spiritual Xiaoyan telah mencapai Distet. Kekuatannya jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Hun Miseng sepertinya sudah dihabisi olehnya. Seorang pria tua berambut putih di antara 4 sesepuh yang menjaga Hun Feng memiliki sepasang mata yang sangat tajam. Hatinya tenggelam setelah melihat ekspresi Xiaoyan. Dia kemudian berteriak dengan suara rendah. Wajah Hun Feng berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan saat melihat Xiaoyan. Kembali ke alam api iblis saat itu Hun Feng benar-benar tidak perlu takut pada Xiaoyan. Namun setelah hanya beberapa tahun tekanan yang diberikan kepadanya saat ini sebenarnya tidak lebih lemah dari tetua agung dalam klan. Meskipun dia tidak puas, Hun Feng dengan jelas mengerti bahwa jika dia bertarung dengan Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar bisa mati. Karenanya dia tidak berani menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju awan hitam yang jauh di langit.
Xiaoyan hanya tersenyum setelah melihat mereka berlima pergi. Dia mengepalkan tangannya, 4 kelompok cahaya api yang cemerlang meletus dari tangannya. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi 4 teratai api berukuran kepala yang melesat ke arah 4 sesepuh dengan kecepatan seperti kilat. Teratai api tiba-tiba meledak sementara keempat sesepuh bersiap untuk membuang rantai ke samping. 4 garis api yang cemerlang terbang di sepanjang rantai. Dalam sekejap nyala api menyerang tangan keempat sesepuh dan kemudian menyerang tubuh mereka. Setelah garis api menyerbu tubuh mereka, pakaian keempat sesepuh langsung berubah menjadi debu. Tubuh mereka hancur hampir seketika. Ekspresi Hun Feng akhirnya menjadi jelek setelah dia melihat bahwa 4 sesepuh yang telah mencapai kelas Douseng bintang 4, sebenarnya sangat tidak berharga di tangan Xiaoyan. Dia dengan cepat melepaskan kecepatan maksimumnya dan buru-buru melarikan diri. Sudah kukatakan bahwa kau tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh Hun Feng baru saja bergerak ketika suara yang dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Sebuah tangan dengan kecepatan menakutkan menuju ke arah Hun Feng dan dengan cepat tangan tersebut meraih leher Hun Feng.